Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Krisis Empati di Era Digital, ketika konten viral lebih diutamakan daripada nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Saya memilih topik ini karena menurut saya krisis empati merupakan salah satu tantangan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya di era digital. Saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, maupun membuat konten. Namun di balik berbagai manfaat tersebut muncul fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu menurunnya rasa empati terhadap sesama. Tidak sedikit orang yang lebih memilih merekam suatu peristiwa daripada memberikan pertolongan. Bahkan penderitaan orang lain sering dijadikan konten demi mendapatkan perhatian di media sosial. Fenomena seperti inilah yang akan saya bahas dalam presentasi ini dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya memilih topik krisis empati di era digital sebagai salah satu tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Saat ini perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang sangat pesat. Hampir setiap orang memiliki smartphone dan dapat mengakses internet kapan saja. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, maupun Facebook memang memberikan banyak manfaat. Kita menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga, teman, maupun masyarakat di berbagai daerah. Informasi ini juga bisa tersebar dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut ternyata muncul dampak negatif yang mulai sering kita temui. Banyak orang yang lebih fokus mencari perhatian di media sosial dibandingkan memperhatikan keadaan orang di sekitarnya. Tidak sedikit orang mengutamakan jumlah penonton, jumlah like, dan jumlah pengikut daripada nilai kemanusiaan. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, masih ada orang yang lebih memilih mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut daripada membantu korban atau menghubungi ambulans. Padahal bantuan sekecil itu pun bisa sangat berarti bagi korban. Hal-hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa rasa empati mulai berkurang. Padahal sebagian bangsa Indonesia, kita memiliki Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling peduli, dan saling membantu. Oleh karena itu, saya memilih topik ini agar kita semua menyadari bahwa kemajuan teknologi harus tetap diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Pancasila. Tujuan dari presentasi ini bukan hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan krisis empati, tetapi juga mengajak kita agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Tujuan pertama yaitu menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya dalam kepedulian terhadap sesama. Tujuan kedua yaitu menjelaskan hubungan antara krisis empati dengan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila. Saya ingin menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya dihafalkan tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ketiga yaitu memberikan beberapa solusi sederhana yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat agar rasa empati tidak semakin berkurang. Harapannya, setelah mendengarkan presentasi ini, kita menjadi lebih sadar bahwa media sosial seharusnya digunakan menjabarkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian Pancasila dan empati. Pancasila merupakan negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Semua nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam bertingkah laku baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati, menghargai, membantu sesama, dan menjaga persatuan. Selanjutnya adalah pengertian empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan menempatkan diri pada situasi orang lain. Bisa dikatakan situasi atau posisi orang lain. Orang yang memiliki empati biasanya lebih mudah mengalami kesedihan, kesulitan, atau kebahagiaan orang lain.
Orang yang memiliki empati biasanya lebih mudah memahami kesedihan, kesulitan, maupun kebahagiaan yang dialami orang lain. Sebagai contoh, ketika kita melihat teman sedang mengalami masalah, kita tidak menertawakannya, melainkan mencoba mendengarkan dan memberikan dukungan. Begitu juga dengan seseorang yang mengalami musibah, kita terdorong untuk membantu mereka sesuai kemampuan. Dalam Pancasila, sikap empati sangat berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Jadi empati bukan hanya sekedar merasa kasihan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat kepada orang lain. Setelah memahami pengertian empati, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan krisis empati. Krisis empati adalah kondisi ketika seseorang mulai kehilangan rasa peduli terhadap keadaan orang lain, ketika lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada membantu sesama. Di era digital, fenomena ini semakin sering terjadi karena hampir semua aktivitas bisa dijadikan konten. Banyak orang yang berpikir bahwa semakin viral suatu video, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, muncul perilaku yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, misalnya saat melihat seseorang mengalami kecelakaan, alih-alih memberikan pertolongan pertama, sebagian orang justru merekam kejadian tersebut lalu mengunggahnya ke media sosial. Contoh lainnya adalah ketika terjadi bencana alam. Di tengah proses evaluasi korban, masih ada orang yang sibuk membuat konten demi mendapatkan banyak penonton. Selain itu, banyak juga video perundungan yang sengaja disebarluaskan sehingga korban merasa semakin malu dan tertekan. Semua data tersebut menunjukkan bahwa rasa empati mulai tergeser oleh keinginan untuk terkenal di media sosial. Padahal teknologi sebenarnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Karena itu, kita perlu menggunakan media sosial secara lebih bijaksana agar perkembangan teknologi tetap membawa manfaat bagi masyarakat. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan krisis empati, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, namun saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama, saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kita sering melihat video kecelakaan beredar di media sosial. Yang menjadi masalah bukan hanya videonya, tetapi kenyataan bahwa ada orang yang memilih merekam kejadian tersebut dibandingkan memberikan pertolongan. Padahal dalam kondisi itu, korban sangat membutuhkan bantuan secepat mungkin. Misalnya membantu menghubungi ambulans, mengatur lalu lintas agar tidak semakin membahayakan, atau meminta bantuan kepada orang lain. Tindakan sederhana seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada sekadar merekam. Contoh kedua adalah ketika terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Di lokasi bencana masih ditemukan orang yang sibuk membuat konten demi mendapatkan perhatian di media sosial. Bahkan ada yang mengambil gambar korban tanpa meminta izin. Padahal pada saat itu korban sedang mengalami kesedihan atau membutuhkan bantuan, bukan dijadikan bahan tontonan. Sebagai masyarakat yang memiliki rasa empati, kita seharusnya mengutamakan proses penyelamatan dan membantu sesuai kemampuan. Contoh ketiga adalah kasus bullying atau perundungan. Saat ini banyak video perundungan yang direkam lalu disebar ke media sosial. Akibatnya korban mengalami tekanan mental yang lebih berat karena video ditonton oleh banyak orang. Dalam beberapa kasus, korban menjadi malu untuk bersekolah, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menyebarkan video perundungan sama saja dengan memperpanjang penderitaan korban. Contoh terakhir adalah konten prank yang berlebihan. Memang tidak semua prank itu buruk, namun ada juga prank yang dilakukan untuk mempermalukan orang lain, membuat seseorang ketakutan, atau bahkan merugikan secara materi. Konten seperti ini sering dianggap lucu, padahal bagi korban bisa jadi pengalaman yang menyakitkan. Demi mendapatkan banyak penonton, sebagian orang justru mengabaikan perasaan orang lain. Dari berbagai contoh tersebut dapat kita lihat bahwa krisis empati benar-benar terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, kita mulai mencoba
untuk mengubah cara berpikir bahwa tidak semua hal harus dijadikan konten. Ada situasi di mana kita harus lebih mengutamakan rasa kemanusiaan daripada popularitas di media sosial. Selanjutnya saya akan menganalisis fenomena krisis empati berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara baik. Ketika seseorang mengalami musibah, seharusnya kita memberikan bantuan, bukan justru menjadikannya bahan hiburan. Merekam korban tanpa izin atau menyebarkan video penderitaan orang lain tentu tidak mencerminkan sikap yang beradab. Yang kedua adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan tidak hanya berarti menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga saling peduli dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat memiliki rasa empati yang tinggi, maka hubungan antara sesama akan semakin berat. Sebaliknya, jika setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka rasa persatuan akan semakin berkurang. Yang ketiga adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini diajarkan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan oleh orang lain. Ketika seseorang dijadikan bahan konten tanpa persetujuan atau dipermalukan demi mendapatkan keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai keadilan. Dari ketiga sila tersebut dapat disimpulkan bahwa krisis empati bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga merupakan tantangan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan, termasuk saat menggunakan media sosial. Selain bertentangan dengan nilai Pancasila, krisis empati juga menjadi perhatian para ahli. Beberapa ahli menjelaskan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menurunkan sensitivitas seseorang terhadap kondisi di sekitarnya. Ketika seseorang terlalu sering melihat berbagai video sedih, kecelakaan, atau kekerasan di media sosial, lama-kelamaan ia bisa menganggap hal tersebut sebagai salah satu yang biasa. Akibatnya, rasa peduli terhadap penderitaan orang lain semakin berkurang. Selain itu, budaya viral juga menggeser nilai etika. Banyak orang yang mulai berpikir bahwa selama sebuah konten menarik perhatian, maka konten tersebut layak dipublikasikan. Padahal belum tentu tindakan tersebut benar secara moral maupun hukum. Dari sisi hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Aturan ini dibuat agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Misalnya tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain, tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melanggar privasi, dan tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan kerugian. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Jadi, kebebasan menggunakan internet harus tetap disertai dengan rasa tanggung jawab. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis empati? Solusi yang pertama adalah memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila. Nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan saling menghormati untuk ditanamkan di usia sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Solusi kedua adalah meningkatkan literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet, tetapi juga kemampuan memahami dampak dari setiap informasi atau konten yang kita bagikan. Kita dapat berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah sesuatu dengan bertanya, apakah konten ini bermanfaat atau justru merugikan orang lain. Solusi ketiga adalah membiasakan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu teman yang sedang kesulitan, ikut kegiatan sosial, berdonasi kepada korban bencana, ataupun sekedar memberikan dukungan kepada orang yang sedang mengalami masalah. Solusi keempat yaitu menggunakan media sosial secara bijak. Jadikan media sosial sebagai tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan hal-hal positif, bukan sebagai tempat menyebarkan kebencian atau mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Dan yang paling terakhir adalah selalu mengutamakan nilai kemanusiaan daripada mengejar popularitas. Jangan sampai keinginan untuk viral membuat kita kehilangan rasa peduli terhadap sesama.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa krisis empati merupakan salah satu tantangan nyata yang muncul di era digital. Perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila kita tidak digunakan dengan bijaksana. Fenomena seperti ini Fenomena seperti merekam korban kecelakaan, menyebarkan video perundungan, atau membuat konten yang merugikan orang lain menunjukkan rasa empati mulai mengalami penurunan. Padahal sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki Pancasila yang mengajarkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut harus tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana, seperti berpikir sebelum mengunggah konten, menghormati privasi orang lain, membantu ketika melihat orang yang membutuhkan, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Saya percaya bahwa apabila setiap orang memiliki rasa empati dan mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka krisis empati dapat dikurangi dan media sosial akan menjadi tempat yang bermanfaat bagi semua orang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.